Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas daring Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang fungsi dan tujuan wawasan Nusantara. Nah, minggu ini kita akan membahas tentang aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Oke anak-anakku sekalian, pertama kita akan membahas tentang pengertian gatra dalam wawasan Nusantara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gatra diartikan sebagai wujud, sudut pandang, dan aspek. Nah anak-anakku sekalian, berdasarkan hal itu, gatra wawasan Nusantara artinya unsur, elemen, atau faktor yang mempengaruhi suatu negara. Oke anak-anakku sekalian, untuk mengetahui unsur-unsur yang mempengaruhi wawasan Nusantara terkait dengan ketahanan nasional suatu bangsa, kita akan mempelajari pendapat beberapa ahli sebagai berikut. Menurut Hans J. Morgenthau, unsur kekuatan nasional suatu negara terbagi menjadi dua faktor. Yang pertama, faktor tetap terdiri atas geografi dan sumber daya alam. Yang kedua, faktor berubah terdiri atas kemampuan industri militer, demografi, karakter nasional, moral nasional, dan kualitas diplomasi. Nah, adapun pendapat selanjutnya menurut James Leray bahwa unsur kekuatan nasional terbagi menjadi dua faktor. Yang pertama, tangible factors, yang kedua intangible factors. Apa itu tangible factors dan apa itu intangible factors? Tangible factors yang terdiri atas penduduk, kemampuan industri, dan militer. Adapun intangible factors yang terdiri atas karakter nasional, moral nasional, dan kualitas kepemimpinan. Nah, pendapat ketiga dikemukakan oleh Parakas Chandra yang mengemukakan bahwa unsur-unsur kekuatan nasional terdiri atas tiga bagian. Yang pertama alamiah yang meliputi geografi, sumber daya, dan penduduk. Yang kedua sosial meliputi perkembangan ekonomi, struktur politik, budaya, dan moral nasional. Yang ketiga lain-lainnya meliputi ide, inteligensi, diplomasi, dan kebijaksanaan kepemimpinan. Nah anak-anakku sekalian, berdasarkan ketiga pendapat di atas, kita lihat ada beberapa persamaan unsur-unsur tersebut. Hal itu meliputi kondisi geografi, sumber daya alam, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Anak-anakku sekalian, pemikiran tentang gatra dalam wawasan Nusantara tidak lepas dengan konsep ketahanan nasional yang dirumuskan dan dikembangkan oleh Lemhanas. Nah, adapun unsur-unsur kekuatan nasional Indonesia dikenal dengan nama Astragatra yang terdiri atas Trigatra dan Pancagatra. Anak-anakku sekalian, unsur Astragatra tersebut tentu sangat mempengaruhi negara dalam mengembangkan wawasan Nusantara. Hal itu sangat penting untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Nah, anak-anakku sekalian, kondisi wawasan Nusantara dapat kita ketahui melalui pengamatan atas gatra-gatranya. Nah, hasil pengamatan tersebut menentukan apakah tingkat wawasan Nusantara kita kuat, meningkat, atau justru lemah menurun. Nah, apabila kondisi melemah, artinya kemampuan dalam menghadapi ancaman juga menurun. Nah, anak-anakku sekalian, poin penting dalam mempelajari gatra-gatra dalam wawasan Nusantara adalah setiap gatra tidak dapat berdiri sendiri. Semuanya itu harus terintegrasi dan membentuk kondisi yang dinamis. Nah, anak-anakku sekalian, menurut Sunardi ada 8 gatra, astragatra yang mempengaruhi bangsa kita secara matematis, digambarkan sebagai berikut. Oke anak-anakku sekalian,
tadi kita sudah mempelajari tentang pengertian gatra dalam wawasan Nusantara. Nah, kali ini yang kedua kita akan membahas tentang gatra dasar dalam wawasan Nusantara. Menurut S. Sumarsono, dijelaskan bahwa konsep wawasan Nusantara terdiri atas 3 unsur dasar. Yang pertama, wadah kontur, yang kedua, isi konten, yang ketiga, tata laku konduk. Apa sih itu wadah kontur? Apa sih itu isi konten dan apa itu tata laku konduk? Ada yang tahu? Oke, kita bahas. Wadah kontur yaitu wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, meliputi seluruh wilayah Indonesia. Nah, hal ini mencangkup kekayaan alam dan penduduk dengan aneka ragam budaya. Nah, anak-anakku sekalian, setelah menjadi negara yang merdeka dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagai kegiatan kenegaraan dalam wujud suprastruktur politik dan wadah berbagai lembaga dalam wujud infrastruktur politik. Nah, yang kedua ada isi konten. Nah, isi konten ini artinya adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk apa sih, Nak? Untuk mencapai bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan dalam kehidupan nasional. Nah, yang ketiga ada tata laku konduk. Apa sih itu tata laku konduk? Nah, tata laku konduk ini adalah tata laku hasil interaksi antara wadah dan isi. Nah, interaksi tersebut menghasilkan 2 tata laku, yaitu tata laku batinia dan tata laku lahiria. Nah, keduanya akan mencerminkan identitas jati diri atau kepribadian bangsa berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan yang memiliki rasa bangga dan cinta kepada bangsa dan tanah air. Nah, anak-anakku sekalian, hal inilah yang akan menumbuhkan nasionalisme yang tinggi dalam semua aspek kehidupan nasional. Sekian dari pemaparan materi tentang aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Apabila ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan, tidak usah takut, tidak usah ragu. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan kalian kerjakan evaluasinya. Tetap semangat ya belajarnya. Sekian dari Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.